Ya Allah, salah saya minum matcha jam segini, batuk-batuk jadinya. Tapi kamu dulu cari jejak. Apa cari jejak? Kok saya lupa? Cari jejak, apa itu? Cari jejak. Masa lupa padahal itu umum banget. Ya Allah, lupa. Gimana lupa? Udah berapa tahun saya ninggalin pramuka? Terakhir pramuka ini 7 tahun yang lalu dah. Sekarang sedang apa? Sedang apa? Ingat gak, Dam? Apa sedang apa? Oh, sedang apa? Sedang apa? Sedang apa? Itu ya? Bukan? Itu ya? Nah, iya. Lelahnya. Screenshot apa, Dam? Screenshot sesuatu lah. Kalau seandainya sering difitnah, sebaiknya apa yang harus saya lakukan? Fitnah itu terbagi menjadi dua. Fitnah itu terbagi menjadi dua. Fitnah yang bisa diklarifikasi, bisa kita berikan bantahan, dan fitnah yang tidak bisa kita berikan bantahan. Oke? Fitnah ada dua. Ada fitnah yang bisa diklarifikasi dan fitnah yang tidak bisa diklarifikasi. Fitnah yang bisa diklarifikasi, maka klarifikasikanlah. Kadam Sidik, kamu mencuri. Wallahi tidak, saya tidak mencuri. Apa bukti kamu tidak mencuri? Tuh, ada CCTV, coba buka. Dia hilang dari kapan? Akhirnya CCTV dicek, kan bisa kita klarifikasi. Ya enggak? Maka klarifikasilah. Tapi fitnah yang tidak bisa diklarifikasi, maka diam, bodoh amat. Karena tidak ada cara untuk mengubah perspektif orang. Kalau orang itu benci, dia akan percaya. Dan kalau orang itu memang jatuh cinta dengan kita, tidak melulu sebagai pasangan, tetapi sebagai kawan, sebagai keluarga, mereka gak akan percaya. So, apa yang harus dilakukan? Diam saja. Sebagaimana dilakukan oleh siapa? Sebagaimana yang dilakukan oleh perempuan terbaik sepanjang masa. Ya, salah satu dari 4 perempuan terbaik sepanjang masa. Siapa? Maryam, ibunda daripada Nabiullah Isa alaihissalam. Ibunda Maryam ketika hamil, lalu keluar Nabiullah Isa, apa yang dilakukan? Kan orang Yahudi semua mengelilinginya sambil lalu misuh-misuh.
perempuan bejat, bab, kan difitnah. Iya, Ibunda Maryam tidak punya jawaban dong. Akhirnya apa yang muncul? Ya, diam. Puasa ngomong. Puasa ngomong. Itulah yang dilakukan oleh Ibunda Maryam. Kenapa? Karena tidak bisa dijawab. Biarlah Allah lah yang akan menjawab jawaban mereka semua. Akhirnya betul lah yang terjadi selanjutnya adalah Nabiullah Isa alaihi salam, Allah berikan mukjizat untuk mengklarifikasi apa yang telah terjadi. Biarlah yang menjawab adalah waktu. Biarlah yang menjawab adalah waktu. Gitu. Apakah saya pernah difitnah? Wah, sesering itu. Contohnya, saya beberapa kali difitnah. Dam, kamu begini. Kalau bisa saya klarifikasi. Tapi kalau semisal tidak bisa saya klarifikasi, saya diam. Tidak akan saya bantah dan tidak pula saya iakan. Contohnya, saya pernah difitnah berkali-kali gay. Saya difitnah gay. Gimana caranya saya jawab? Coba, tell me teman-teman. Gimana caranya saya mengklarifikasi bahwa saya itu bukan gay? How? How? Kalian coba. Gimana caranya saya mengklarifikasi? So, saya diam lah. Nikah, Dam? Enggak. Banyak kok lavender marriage. Nikah itu bukanlah cara untuk mengklarifikasi saya itu gay atau bukan. Iya, gak bisa. Banyak orang nikah gay. So, gak ada cara. Sehingga apa yang saya lakukan? Ya udah, bodoh amat, katain aja aku gay sebanyak mungkin. Gak pengaruh buat saya. Kenapa? Karena ya udah, orang yang benci saya, orang yang tidak mengenal saya akan mengatakan demikian. Tapi orang yang sudah kenal, sudah percaya dengan saya, pasti akan membantah pernyataan itu. Paham kan? IC dapat ilmu satu malam nih. Alhamdulillah. Percuma ngetik gak bakalan baca. Udah dibaca. Batasan aurat seorang muslimah di depan non-muslim. Perempuan muslimah di depan perempuan muslimah yang lain adalah antara pusar dan lutut. Perempuan muslimah di depan perempuan kafirah, nonis atau fasiqah, muslim tapi fasiqah. Fasiqah itu ya Islam sih, tapi hidupnya gak benar, sholat gak pernah, kerjanya dugem dan sebagainya, maka auratnya adalah indal mihnah. Gitu, aurat daster. Saya sebut aurat daster. Kalian tahu aurat daster? Pernah tahu? Coba kalian buka daster dekat Google, daster. Nah, aurat daster. Saya menyebutnya aurat daster. Jadi sini ya, leher itu boleh. Tapi adapun bagian sini jangan. Gero. Daster banyak jenisnya. Daster normal, bukan daster yang kalian tahu daster ketekan gitu, bukan. Daster yang normal.
tapi pernah medical disuruh buka. Kalau medical tak masalah. Kalau medical nak mau bagaimana? Kenapa dibedakan padahal sama-sama perempuan? Karena di antara sesuatu yang tak pantas terjadi adalah membicarakan bagian dalam perempuan di hadapan. Jadi gini, perempuan itu kalau memang betul-betul salihah, dia akan menjaga fisik perempuan lainnya. Dia tidak akan membicarakan itu di depan orang lain. Adapun perempuan fasiqah, orang yang tidak paham agama, orang yang jauh sekali dari agama, mereka tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang sakral, sebagaimana orang salihah menganggap itu sebagai sesuatu yang sakral. Ya enggak? Akhirnya agar tidak diceritakan, bisa jadi nih itu diceritain. Itu ya, misal ada perempuan tertutup hijabnya, bagus, dia pakainya longgar sekali, bahkan bercadar. Nah, perempuan yang mungkin terkesan jauh dari agama, dia akan cerita ke orang lain. Itu walaupun tertutup, tapi bodinya kalau kalian lihat, agar gak begitu tuh. Makanya ada orang-orang yang memang diakui di dalam agama, mereka itu laki-laki yang gak punya syahwat, yang maaf-maaf mungkin kemaluan terpotong atau begitu sebagainya, sehingga nafsu mereka terhadap perempuan tidak muncul. Nah itu boleh tuh gabung-gabung sama perempuan. Tapi di zaman Rasulullah ada satu laki-laki yang modelan begitu, akhirnya dilarang. Kenapa? Karena mulai ngomongin tentang fisik-fisik perempuan-perempuan muslimah waktu itu. Nikah itu wajib atau tidak? Tidak. Berbeda-beda antara setiap manusia. Menikah wajib hanya dalam kondisi darurat saja. Menikah wajib hanya dalam kondisi darurat. Hukum asalnya sunnah. Tapi apakah sunnah bagi setiap manusia? Tidak. Bisa menjadi makruh, bisa menjadi haram. Depends on your situation. Kenapa kalian buka di mana itu namanya? Terus kalian tulis Kadam Sidik hukum menikah, ada kok. Misal EKG, apa EKG? EKG, cek jantung, mau gak mau lepas baju, gimana hukumnya? Terus kita jadiin pembicaraan. Maksudnya apa? Kau pergi ke medical, kau pergi ke dokter, lepas itu dokter buka baju kau untuk cek jantung. Lepas itu dokter akan cakap pasal body kau depan orang. Bodoh itu. Setahu saya dokter itu punya sumpah. Dokter itu akan jaga privasi pasien dia. Dokter tak mungkin. Kode etik dokter tak boleh, tak payah. Tak boleh. Si Kadam ini selalu yang mulai aja. Mana dah? Kamu ini baperan amat dah. Gak ada, saya jawab semua yang pengen saya jawab.
Aku gak tahan kerja, aku bingung mau. Terserah. Semua punya keputusan masing-masing. Saya gak bisa memberikan jawaban kecuali saya benar-benar kenal lah. Apa sih yang dilihat laki-laki dari perempuan sehingga dia ingin menikahinya? Tergantung laki-lakinya. Ada laki-laki yang melihat perempuan totally from tubuh, kecantikan. Ada yang laki-laki kecantikan pun bermacam-macam. Ada laki-laki yang mencari perempuan sipit. Ada laki-laki yang mencari perempuan yang tidak sipit. Ada laki-laki yang tidak peduli dengan fisik. Ada sekali laki-laki yang hanya memedulikan kenapa menikahi perempuan ini, karena dia adalah putri dari guru saya, dan lain-lain. Bohong banget. Enggak, ada kok. I mean it. Ada, walaupun sedikit ya. Walaupun sedikit, tapi ada. Laki-laki yang nggak peduli fisik ada. Banyak, nggak banyak. Ada. Saya banyak percaya. Bukan percaya lagi. Saya banyak berjumpa dengan banyak sekali manusia-manusia di sekitar saya yang dia itu ketika menikahi istrinya, dia tidak mengenal dan tidak melihat istrinya. Kenapa? Terus kamu kenapa nikahin dia? Karena saya takzim terhadap guru saya, sehingga apa yang guru saya katakan saya. Jadi alasan dia menikahi perempuan ini kenapa? Karena gurunya yang nyuruh. Sehingga banyak faktor. Kalau kamu gimana Dam? Agak penting kalau saya. Nggak penting saya berikan jawaban itu ke kalian. Kalau Laura di posisi itu, enggak. Saya enggak. Saya pernah waktu itu saya diperintahkan oleh guru. Husain, kamu nikahi perempuan ini. Nggak mau, saya bilang nggak mau. Kenapa gak mau, Dam? Iya, karena saya gak mau. Orang kan beda-beda ya. Gak akan pernah ada orang yang bisa nyuruh saya deketin perempuan. Never, gak ada. Saya tuh kalau suka perempuan, pasti karena saya. Gak mungkin karena orang, gak mungkin karena pasti saya. I mean, semua muncul dari saya gitu. Gak bisa saya. Kalau gak mau ya gak mau, no need for any reason. Yalah, saya gak ada kewajiban juga untuk manut dalam hal itu. Kalau yang nyuruh umi kamu, saya pribadi, saya enggak kayaknya. Tapi alhamdulillah Abi dan umi saya bukan tipikal yang begitu. Alhamdulillah Abi dan umi saya membebaskan. Abi umi saya itu cuma kasih syarat. Kamu nanti kalau mau nikah perempuan, aku cuma minta 1, 2, 3. Kamu cari sendiri. Nah,
Nggak pernah maksa saya, alhamdulillah. Dan andai kata maksa, nggak bisa saya.